Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan dalil yang kedua, sebuah hadis yang berbunyi inna hadzal mala hulwatun khadiratun man asabahu bihaqqihi burika lahu fihi wa rubba mutakhawisin fima sya'at nafsuhu min malillahi wa rasulihi laisa lahu yaumal qiyamati illan nar. Artinya, sesungguhnya harta ini manis dan hijau. Barang siapa memperolehnya dengan cara yang benar, ia akan diberkahi di dalamnya. Betapa banyak orang yang semau hawa nafsunya secara sembrono mengelola atau mengambil harta Allah dan Rasul-Nya, kelak pada hari kiamat ia tidak mendapatkan apapun selain api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati, hadis ini yang bunyinya persis seperti ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang tidak ada bagian warubba mutakhawwisin fima sya'at nafsuhu ila akhiril hadis, itu ada riwayat dari Imam Bukhari. Kalau kita baca dalam beberapa tahqiq, hadis ini dianggap diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau yang persis kalimatnya seperti ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati, hadis ini pada bagian depannya yang memberitahukan kepada kita, Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa harta ini manis dan hijau. Ini sejatinya merupakan satu peringatan agar kita waspada, ya. Karena siapa yang tidak tertarik dengan sesuatu yang rasanya manis dan menarik untuk dipandang, ya, karena hijau adalah gambaran sesuatu yang enak untuk dipandang, ya. Tapi hati-hati karena hanya orang yang memperolehnya, mendapatkannya, mengupayakannya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, hanya dia yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita bahas bahwa keberkahan itu adalah ketika harta yang misalnya sedikit sekalipun, ya, dia akan mendatangkan kemanfaatan. Allah mendatangkan kemanfaatan dengan harta yang seberapapun itu untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk orang-orang yang kita biayai, sehingga itu membuat mereka jadi lebih dekat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu pastinya pengen banget kita mendapatkannya. Jangan kita pernah berharap yang penting kita dapat banyak dulu, toh nanti kalau saya sekolahkan di sekolah yang baik, pondok terpilih dan lain sebagainya, nanti dia akan jadi anak yang soleh. Hati-hati, ya. Kalau harta yang kita dapatkan itu bukan harta yang halal, kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberkahi. Hati-hati, ya. Kemudian yang sedikit berbeda dengan hadis yang sebelumnya, di sini Rasulullah menjelaskan tentang adanya orang-orang yang semau hawa nafsunya, dia secara sembrono mengelola dan kemudian mengambil harta Allah dan Rasul-Nya, ya. Harta Allah dan Rasul-Nya ini adalah harta umum, ya. Misalnya ada seseorang yang menjadi pejabat atau diberi amanah, ya, harta, ya, bukan milik dia pribadi, milik umat, ya, bekas masjid, apalagi, ya, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang semaunya sendiri, secara sembrono, dia mengelolanya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia mengambilnya. Maka orang seperti itu di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga
kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan harta yang tidak berkah gara-gara kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, atau ketika kita mendapatkan amanah untuk mengelola harta Allah dan Rasul-Nya, kita tidak mengelolanya secara benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ancamannya sungguh dahsyat, bukan hanya tidak berkah di dunia, tetapi juga bisa berakibat neraka di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.